Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabarnya? Minta tolong dong teman-teman buat yang tidak ada halangan untuk on cam, kameranya bisa dinyalakan dan juga pakai virtual background yang sudah disediakan. Oke, selamat pagi, selamat datang di Design Week 2021. Dan hari ini Fikri, kenalin dulu, aku Fikri dari mahasiswa Fikom, akan menemani teman-teman sebagai Master of Ceremony dalam acara ini. Dan Fikri kali ini nggak sendirian nih teman-teman. Ada rekan Fikri, silahkan Bu Mon. Halo, selamat pagi semuanya. Saya Monica, hari ini akan mendampingi Fikri untuk memandu acara hari ini. Oke, teman-teman udah gak asing ya, apa sih acara kita hari ini? Design Week ini merupakan kegiatan rutin dari program studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya yang lebih dikenal dengan VCDUC. Kali ini pun ya teman-teman, Design Week akan menyajikan topik-topik yang seru banget, menarik banget. Nah, topik kita hari ini apa Fikri? Tentunya banyak banget topik yang bakalan kita bahas dan kita ulik secara mendalam nih ya Bu Mon. Ada tema pada hari ini adalah brand communication versus activation, yang tentunya nantinya akan dibawakan oleh narasumber-narasumber kita yang tentunya expert di bidangnya, dan juga ada praktisi dan juga ada alumni dari VCDUC loh Bu. Oke, keren banget ya pembicara hari ini. Tapi sebelum kita kenalan ya sama semua pembicara kita hari ini, kita dengarkan lebih dulu sambutan dari Ketua Program Studi VCDUC kepada Bapak Stefanus Christian Anggrianto, Sarjana Seni, Magister Manajemen, Doctor of Philosophy. Kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Monica sama Fikri. Senang sekali kita selalu bisa kerjasama dengan Vkom untuk event-event kita. Semoga kerjasama ini bisa terus berlanjut untuk ke depan-depannya. Saya mau ingin ngucapin selamat datang juga untuk Pak Christopher Tanihaha. Terima kasih sudah bersedia join di acara kami ini. Ya, teman-teman, seperti yang disebutkan dan dijelaskan tadi oleh MC kita pagi ini dan minggu depan kita akan ada Design Week. Design Week ini fungsinya adalah untuk bridging, di mana kalian bisa mendapatkan banyak informasi terkait dengan program tugas akhir kalian. Jadi judul-judul yang kita pilih ini akan bantu kalian untuk bisa memilih sebetulnya program apa yang dibutuhkan dan perlu dikerjakan di tugas akhir kalian. Jadi untuk minggu ini kita ngomongin brand activation dan brand communication. Di sini kalian bisa belajar banyak dari para pakar dan kakak kelas kalian, alumni yang sudah menempuh jalan ini sebelumnya, sebelum kalian bisa dapat insight-insight dari mereka dan dapat enlightenment dari mereka. Nah, mungkin nggak berpanjang-panjang ya. Aku balikin ke MC, teman-teman coba buka pikirannya, buka wawasannya, gali yang sebanyak mungkin dari para narasumber kita. Thank you dan selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Pak Kris. Sekarang kita akan melanjutkan nih untuk kenalan dengan pembicara pertama kita. Siapakah dia, Fikri? Tentunya di sini udah ada Kak Christopher Tanihaha. Halo Kak. Dan beliau ini adalah salah satu aktivis di bidang desain grafis gitu ya, yang memulai karirnya di bidang desain ini pada tahun 2017 dan melanjutkan studinya di Italia dan direkrut oleh Cappellini, yaitu furniture company. Wah, keren banget ya Kak Fikri ya. Ini saya dengar-dengar nih pada tahun 2020, Kak Christopher ini kembali ke Indonesia dan nggak disangka ternyata menghadapi pandemi yang tidak diduga-duga gitu ya. Tapi menghadapi pandemi begini, Kak Christopher nggak malah ciut gitu ya, atau malah kehilangan kesempatan. Dia mengembangkan justru dua jenis bisnis baru gitu ya, bersamaan masih menjalankan bisnis desainnya yang sudah jalan sebelumnya. Ini keren banget ya. Nanti teman-teman boleh ya bertanya-tanya, menggali lebih dalam. Tadi kan Pak Christian sudah ngasih tahu juga ya kalau teman-teman harus menggali lebih dalam dari Kak Christopher. Nah, nanti teman-teman boleh tulis di kolom chat kalau ada pertanyaan selama Kak Christopher masih memberikan materi. Nanti di akhir kita akan ada waktu untuk tanya jawab. Yuk, nggak usah lama-lama ya. Kita langsung sambut bersama Kakak Christopher Tanihaha, co-founder dan CEO dari Zoom Studio, PT Kompleks Kreatif Indonesia, dan Design by Tani Milan, Italia.
Give him a big round of applause. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Monica, terima kasih Fikri. Selamat pagi Pak Christian. Kemudian saya juga mau terima kasih juga sama Pak Utomo yang sudah mengundang saya pada pagi hari ini. Nah teman-teman semuanya, saya mau nyantai aja, jadi nggak terlalu tegang-tegang lah anggapannya. Karena anggapannya apa yang saya sharingkan ini based on experience, bukan pelajaran, bukan mata kuliah. Jadi semuanya adalah sesuatu yang memang benar tadi Pak Kris ada mention adalah sesuatu yang harus kalian gali. Desain grafis itu adalah sesuatu yang menurut saya art yang abstrak. Dalam artian itu tidak ada sesuatu yang perlu untuk kalian takutkan atau pelajari atau maksudnya ada pembelajaran yang pakem karena semuanya itu bisa berganti sesuai dengan keadaan dan situasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa yang harus saya sharingkan hari ini, nah izinkan saya untuk share screen. Sekalian saya bisa kenalan sama kalian semua. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang udah kenal, atau mungkin ya banyak yang belum kenal juga. Jadi memang benar saya co-founder dan juga CEO dari Sam Studio, Creative Complex, dan juga Design by Tani. Kita go over cepat aja supaya nggak terlalu bosan kalian mendengarkan saya yang cukup narsis ini memperkenalkan diri. Nah, jadi sebenarnya Agustus 2018 itu, kalau ini secara pekerjaan ya, saya itu direkrut sama Capellini. Capellini itu adalah salah satu perusahaan furniture, salah satu yang paling besar di dunia sekarang, furniture group terbesar di dunia. Saya working under Giulio Capellini himself, salah satu godfather of design yang ada di Italia. Nah dari sana saya belajar banyak banget, nggak cuma tentang ilmu desain ataupun ilmu interior atau architecture, tapi saya juga belajar sesuatu yang more than that. Jadi kayak the basic art dan juga tentang desain itu sebenarnya itu bisa sejauh apa. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian saya memutuskan untuk pulang Januari 2020 dengan anggapan bahwa saya bisa membawa ilmu-ilmu nama besar yang saya telah bawa dari Italia ke Indonesia. Namun surprise, tiba-tiba ada pandemik gitu kan. Nggak ada yang mengira pandemik ini bakal sebesar itu. Saya juga nggak ngira waktu pertama kali. Sebenarnya COVID itu kan pertama kali breakout itu kan di Italia yang paling besar. Tapi puji Tuhan saya cukup sehat sampai detik ini, nggak pernah kena juga, atau pernah kena tapi saya nggak tahu juga, saya nggak tahu. Nah cuman intinya saya cukup sehat sampai hari ini. Tapi kita kan nggak pernah mengira kalau misalnya pandemik itu sampai sebesar ini. Maka dari itu orang-orang yang mungkin berpikiran kecil ya, itu akan kayak diem aja nggak ngapa-ngapain. Nah tapi kita sebagai anak-anak muda generasi penerus Indonesia itu kita nggak boleh diam aja. Nah, kita harus mikir gimana caranya shifting, menyesuaikan dengan keadaan-keadaan yang ada dan juga tetap berkreasi. Nah, maka dari itu, cuman dalam waktu 2 bulan setelah ada pandemik, jadi saya mulai dari ini, ruangan ini di rumah saya sendiri, di meja kerja saya sendiri, saya memulai sebuah perusahaan yang sekarang sudah di-PT-kan juga, itu namanya PT Complex Kreatif Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Creative Complex. Itu adalah sebuah educational platform yang bergerak di bidang industri kreatif. Nah, salah satu alasan kenapa saya menjalankan ini, waktu saya pulang ke Indonesia, itu saya kan rekrut anak-anak di bidang interior, arsitektur, karena memang saya background-nya di bidang interior sama arsitektur, dan saya menemukan sebuah gap education yang sangat-sangat besar dari apa yang saya punya dulu di Italia ke Indonesia. Jadi memang banyak banget, jadi talent-talent Indonesia yang belum mencapai level atau taraf global. Nah, maka dari itu saya menemukan problem-problem itu dan saya membuat sebuah educational platform khususnya di bidang creative industry untuk menyamakan level anak-anak, at least sekarang lah, satu Indonesia ini bisa sama. Yang join Creative Complex itu punya taraf edukasi yang sama dengan misalnya di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu bisa sama. Kedepannya saya berharap bahwa anak-anak Indonesia juga bisa bersaing dengan anak-anak di global, anggapnya di Singapura kah, di Amerika kah, atau mungkin di Italia. Nah, kemudian selain itu, saya juga membuat sebuah perusahaan, ini adalah tech startup, jadi lebih fokusnya di teknologi. Teknologi yang kita fokuskan adalah augmented reality, virtual reality, dan juga 3D CGI. Nanti saya akan go over little bit sebenarnya di Sam Studio itu seperti apa, di Creative Complex itu seperti apa, dan project-project Design by Tani itu kayak gimana.
Secara edukasi saya normal-normal aja, nggak ada something yang kayak terlalu keren sampai kayak Pak Kris gitu, sampai doktor. Jadi saya masih Master Interior Design, lulusannya dari Institut Marangoni di Italia. Nah, ini yang mungkin saya bisa cukup go over little bit juga tentang achievement dan juga activities yang saya lakukan dari tahun 2017. Nah, ini kalau misalnya dijelasin satu demi satu mungkin terlalu banyak. Nah, jadi saya highlight beberapa yang menurut saya menarik untuk teman-teman juga pelajari. Yang pertama, ini waktu saya lulus master, ini saya jadi salah satu lulusan terbaik dari seluruh sekolahnya juga. Nah, saya diberi kesempatan untuk memberikan speech di depan semua graduates, di depan semua dosen-dosen dan juga orang-orang yang graduate pada hari itu. Ini kalau teman-teman lihat, saya pakai baju batik. Nah, itu jadi cukup unik juga karena anggapannya nggak banyak orang-orang Italia yang kenal dan juga pakai baju batik. Jadi itu ya, karena saya bangga dengan produk Indonesia, jadi saya bawa dan juga saya pakai waktu graduation saya, waktu master. Kemudian nggak lama, jadi setengah tahun setelah saya graduate itu, kalau di sekolah saya itu biasanya setiap kali lulusan, itu selalu bekerja sama perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalian proyeknya itu langsung bekerja dengan perusahaan besar. Nah, ini lucunya dulu tahun lalunya saya presentasi di depan perusahaan-perusahaan dan tahun setelahnya saya menjadi salah satu judge untuk adik-adik kelas saya yang mau lulusan. Jadi saya karena ditarik sama ini bapak tua ini namanya Giulio Capellini. Jadi saya ditarik untuk jadi judge bareng sama dia untuk anak-anak adik-adik kelas saya waktu itu. Kemudian ini kemarin waktu tahun 2019 di Milano Design Week, salah satu Design Week, bukan salah satu ya, memang Design Week terbesar di dunia yang diadakan selalu pada bulan Aprilnya. Itu kebetulan karena saya kerja sama Capellini, nah booth kita tuh sebelah-sebelahan sama booth Indonesia. Saya juga ikut diliput waktu itu karena nggak banyak orang yang bisa tembus Milan Design Week dan juga nggak banyak juga, atau saya satu-satunya sebenarnya yang bekerja di Capellini, salah satu perusahaan furniture terbesar di dunia. Setelah itu 2020 Januari sebelum saya pulang ke Indonesia, saya diberi penghargaan negara oleh Ibu Hesti Handayani di Kedubes Milan di Roma, Italia, karena sumbangsi saya untuk membanggakan produk-produk Indonesia di Italia gitu. Kemudian ya ini ada beberapa memang saya masuk di majalah-majalah desain, ini salah satu Kasa Indonesia, media desain terbesar di Indonesia juga. Ini di Jawa Pos, kemudian ini kemarin di Jawa Pos TV juga. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang cukup menarik, ini yang waktu saya masuk ke Jawa Pos ini saya ditunjuk sama Bank BRI, Kemenparekraf juga, jadi anggapannya untuk membantu UMKM untuk mengembangkan nilainya mereka dan juga daya jualnya agar bisa bersaing di seluruh Indonesia dan juga ke global. Itu mereka punya program namanya BBI, jadi Bangga Buatan Indonesia, dan juga Lokal Keren Jatim. Nah, itu salah satu desainer yang ditunjuk untuk bekerja sama di acara ini, dan juga ada salah satu dosen UC juga yang bekerja sama di bidang fashion. Ini kalau misalnya kalian lihat background-nya ini kan waktu itu saya syutingnya di UC juga gitu. Nah, itu kira-kira perkenalan singkat tentang saya. Nah, ini untuk perkenalan mengenai bisnis-bisnis saya. Jadi anggapannya yang tadi saya udah sebutin secara singkat. Ada 3, jadi Sam Studio, kemudian Creative Complex, dan juga Design by Tani. Nanti setelah ini saya akan jelasin mungkin kira-kira apa aja yang kita kerjain di Sam Studio, Creative Complex, sama Design by Tani. Nah, ini yang saya sering ngomongin, jadi anggapannya kalau Sam Studio ini memang kita expertise-nya itu ada 3, jadi virtual reality, augmented reality, sama 3D CGI. Kita sudah kerja sama bareng dengan banyak perusahaan besar, jadi ada mostly sekarang kita megang banyak perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia, jadi ada banyak banget yang kita pegang. Selain itu kita juga pernah kerja bareng sama perusahaan furniture, perusahaan FMCG, F&B, kemudian juga brand-brand yang lainnya. Nah, fokusnya kita tuh ada satu adalah menyelesaikan problem klien-klien kita, especially di waktu pandemik ini, bagaimana caranya kita membuat sebuah kreatif digital marketing strategy. Mungkin aku akan share sedikit apa aja yang kita kerjain di Sam Studio, biar teman-teman tuh paham kira-kira apa aja sih yang dikerjain sama kita dan hubungannya apa sama desain grafis. Kayak gitu. Bentar ya. Nah,
Nah, ini karena menurut saya ini yang paling menyerempet atau paling dekat dengan apa yang kalian kerjain. Jadi mungkin sesuatu yang kalian bisa relate dan juga mungkin kalian bisa anggapannya berpikir kayak, oh ternyata desain grafis itu bisa sampai seperti ini, kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai, jadi aku mau jelasin secara detail dan juga cepat aja, kira-kira bedanya VR, AR, sama CGI itu apa. Nah, VR itu artinya, atau singkatan dari virtual reality, atau sesimpel dari kita, manusia itu masuk ke dalam dunia virtual. Nah, jadi kalian bisa jalan-jalan di dalam dunianya, kalian bisa muter-muter, kalian bisa pegang asetnya, dan ini bisa diimplementasiin di banyak gadget, misalnya di laptop, bisa di handphone, bisa kalian pakai Oculus, bisa VR glasses, bisa. Jadi sebenarnya implementasi bisa banyak. Nah, bedanya apa sama augmented reality? Nah, ini salah satu proyek kita juga bareng sama Toyota. Augmented reality itu kalau misalnya teman-teman tuh pernah main Pokemon Go. Nah, Pokemon Go itu kan kayak Pokemonnya muncul di dunia nyata. Nah, itu jadi anggapannya augmented reality itu aset virtualnya itu muncul di dunia nyata. Jadi kita sama aset virtualnya itu bergabung di dunia nyata. Nah, ini contohnya kayak kita kalau nge-scan body mobilnya Toyota ini nanti muncul di dunia nyata kayak, oh ternyata hybridnya itu macamnya seperti ini dan kayak gitu. Nah, kalau misalnya CGI itu apa? CGI itu singkatan dari Computer Generated Imagery. Jadi semuanya itu diproduksi di komputer. Nah, ini membantu banyak banget perusahaan-perusahaan, especially di bidang kosmetik dan juga beauty brand, karena anggapannya yang kayak mereka punya point of marketing sekarang tuh semua di arah seperti ini. Nah, ini kita project bareng sama Iris Beauty. Mungkin teman-teman yang cewek udah tahu. Ini cuplikannya aja, nanti it's a turnkey project. Jadi kita bikin, mereka punya mascot, mereka punya storyline, mereka punya project, semuanya kita yang handle. Jadi sebenarnya kalau CGI sendiri ini kayak kalau misalnya teman-teman suka nonton Disney Pixar, it's all CGI. Atau kalau misalnya kayak kemarin ada satu drama Korea yang cukup hype namanya Vincenzo, itu semuanya itu kan dramanya ceritanya ada beberapa part di Italia, ya kan? Tapi sebenarnya itu mereka nggak ada satupun yang syutingnya di Italia. Semua itu syutingnya di Korea. Nah, tapi semua pakai green screen, pakai environment 3D dan lain-lain, sampai kelihatan benar-benar kayak Italia. Dan itu semua pakai teknologi CGI. Dan itu kita semua bisa lakuin, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke project-project apa aja yang sebenarnya kita lakuin dan implementasinya apa aja yang kita bisa lakuin di VR, AR, CGI dan lain-lain. Nah, jadi ini salah satu project kita bareng sama furniture company by Axio, namanya Axiology. Kita yang bikin first VR dan juga AR website pertama di Indonesia. Teman-teman mungkin tahu kalau misalnya website itu kan cuma scroll-scroll aja. Nah, ini kita bikin website-nya itu bisa sampai masuk. Nah, ini kemarin Pak Utomo ada share juga something similar, tapi mungkin belum ada sampai implementasi augmented reality-nya. Nah, ini yang kalian lihat ini kan virtual reality. Nah, ini kalau kita pencet salah satu furniture-nya, itu terimplementasi augmented reality di ruangan yang kalian mau. Nah, ini membantu banget buat perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak mau sewa apa tuh namanya showroom karena itu costnya besar. Ini bisa menggunakan teknologi VR AR website. Nah, ini ada video marketingnya, mungkin teman-teman bisa lebih jelas. Hi, my name is Ren, and welcome to my virtual imagination. Di mana seni bertemu dengan teknologi. Interactive experience of having virtual objects and bring them into reality. Apapun yang possible di dunia digital bisa kita bawa ke dunia kita. Just one click away. Nah, itu banyak banget yang kalian bisa pelajari. Jadi anggapannya kalau misalnya nanti kalian punya pertanyaan tentang apa yang kita kerjakan di VR, AR, nanti kalian bisa chat di kolom di kolom chat. Nanti saya bakal jawab semuanya. Nah, kemudian ini juga salah satu kita kerjasama bareng sama Nissan Wafer. Ini augmented reality website. Kalau misalnya QR code di scan, itu akan muncul animasi kayak gini. Nissan Wafer. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Nissan Wafer. Nah, pertanyaannya, kenapa kita bikin seperti ini? Problem apa yang kita selesaikan? Nah, jadi anggapannya kemarin waktu pandemik, itu kan kita tahu ya, teman-teman nggak bisa pulang ke kampung halamannya masing-masing, susah untuk ngomong selamat lebaran ke keluarganya. Nah, dengan ini kita kerjasama sama Nissan Wafer, kita bikin PR package-nya itu, jadi anggapannya kayak orang kalau nge-scan itu bisa keluar animasi seperti ini untuk menyampaikan selamat lebaran secara virtual. Gitu.
Kemudian ini, nah ini mungkin cewek-cewek udah cukup tahu, mungkin ini kemarin cukup hype juga, jadi kita kerjasama bareng sama Second Date by Titan Paiha. Itu kita bikin aplikasi augmented reality-nya. Jadi kalau misalnya aplikasinya dibuka dan kemudian nge-scan flat surface, itu akan muncul animasi kayak gini. Jadi campaign-nya mereka tuh kita buat Nah, kemudian ini yang sering malam mingguan bareng sama pacar atau sama teman-teman, ini pasti tahu Mr. Fox. Ini kita bikin mereka punya augmented reality Instagram filter. Jadi kalau misalnya logonya Mr. Fox di-scan akan muncul kayak gini. A modern Asian experience with happy banter and crafty cocktails. Nah, ini kalau Instagram filter banyak banget yang kita udah bikin. Ada yang cloud, ada yang sesi seperti ini. Kemudian ada ini Fresh House by Master Chef Helin. Nah, kemudian kita juga bisa bikin game, Instagram filter game, augmented reality. Nah, jadi anggapannya model-model game kayak Flappy Bird kayak gitu. Atau something yang simple kayak gini. Nah, selain itu juga kita bisa bikin virtual reality yang ini di Indonesia belum banyak yang bisa, kawan-kawan. Ini kita bikinnya pakai Unreal Engine. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar untuk belajar Unreal Engine ini di tempat lain tuh bisa sampai 40 juta satu kali course. Nah, jadi kita bisa bikin something kayak project interior architecture, tapi udah kayak main The Sims. Jadi ini gerakinnya tuh udah pakai keyboard atau bisa pakai yang stick PS juga bisa. Sampai kalian bisa ganti materialnya dari warna biru ke merah. Terus habis itu kalian juga bisa ganti kayak countertop-nya, terus habis itu leather-nya. Nah, ini kayak countertop-nya dari warna biru jadi warna putih jadi hitam juga bisa. Nah, ini salah satu yang menarik juga. Ini kita masuk ke area CGI. Jadi kalau misalnya teman-teman waktu sebelum pandemik suka nonton di XXI, ini kita bikin pre-movie-nya juga. Nah, selain itu juga yang ini kayak cukup boring. Nah, kemudian yang ini tuh kita kerjasama bareng sama Eris Beauty. Kita bikin mereka punya project campaign juga. Jadi dari maskotnya, dari musiknya, voice over-nya, semua keren. Nah, itu kira-kira cuplikannya. Nah, kemudian kita juga bisa bikin something yang kayak gini. Jadi ini gabungan antara model asli sama green screen dan juga 3D environment. Lemon texture, rapeseed oil, shea butter, chrysanthemum extract, sunflower seed oil, rose water, jasmine extract, macadamia seed oil, jojoba oil, tea tree leaf oil. Luxurious formula that removes makeup effectively, leaving your skin feeling soft and nourished. The powerful yet gentle formula is suitable for all skin types, from normal to sensitive ones. Its silky texture glides smoothly on the skin while melting impurities away without the greasy feeling. Nah, kemudian ini kalau teman-teman kemarin, ini sangat-sangat hype kemarin buat Sika. Nah, mungkin yang cewek ya tahu karena ini mostly kita bikin buat makeup brand, tapi ini kemarin cukup hype banget.
Nah, jadi banyak banget sebenarnya kalau misalnya CGI, project-projectnya kita. Jadi, ini mungkin kalau teman-teman tertarik atau misalnya suka sama hal-hal seperti ini, nanti bisa anggapannya kayak kerjasamakan anggapannya, atau misalnya kalian mau belajar, dan juga misalnya kalian yang tertarik sama dunia-dunia 3D, nanti bisa anggapannya nanti kontak ke kita, mungkin kita bisa rekrut gitu. Nah, sekarang kita balik ke perkenalan saya tadi. Jadi kira-kira itu yang kita kerjain di Sam Studio. Kalau misalnya di Design by Tani, normal aja. Jadi anggapannya kita ngerjain something yang related sama architecture dan juga interior design. Kita juga do rethinking design. Jadi anggapannya kayak ini salah satu yang kita bikin juga, dan kita cukup bangga dengan salah satu apa yang kita kerjakan. Anggapannya kayak candi, orang tuh nggak pernah mikir gimana cara ngedesain lagi candi itu konsep di dunia modern itu seperti apa. Nah, ini salah satu desainnya kita, kalau misalnya candi di dunia modern itu muncul seperti ini. Begitu. Nah, ini kayak project-project interior secara normalnya. Nah, sekarang kita masuk ke Creative Complex. Nah, Creative Complex ini sebenarnya itu kayak gamification dan juga educational platform pertama yang ada di Indonesia. Nanti mungkin ya setelah kita membahas mengenai materi yang saya harus bawain, nanti kita bisa main bareng di kita punya website. Nanti aku ajak teman-teman, kita bisa ketemuan secara virtual di website kita. Kemudian kita juga ngajarin, jadi basically online classes untuk beberapa aplikasi-aplikasi desain atau misalnya creative industry. Nah, ini salah satu contohnya, kayak misalnya kita ngajarin tentang SketchUp ke 3D Max, kemudian dan juga aplikasi-aplikasi kayak Revit yang maksudnya lebih high performance punya application. Nah, gitu. Kita lagi coba proses untuk kerjasama bareng sama UC juga, jadi teman-teman nanti hopefully ke depannya nanti sebelum masuk ke kelas-kelas desain grafis dan lain-lain, nanti kita yang ngajarin dari timnya Creative Complex. Ini sekalian nol Pak Kris, supaya cepat digaskan gitu ya. Nah, itu kira-kira perkenalan singkat dari saya, kira-kira ya cukup normal lah dari apa yang kita jalankan selama kurang lebih 1 tahun ini. Tapi yang tidak normal adalah pola pikirnya. Nah, kira-kira teman-teman dari kalian tuh lulus graphic design ini, pertanyaannya tuh kalian tuh mau jadi apa? Atau bisnis apa yang akan kalian jalankan? Apakah kalian cuma mau kerja di orang sebagai misalnya kayak graphic designer, atau misalnya kalian tuh sekarang udah mulai terbuka, oh ternyata graphic design itu tidak terpaku cuman di area 2D saja, nggak cuman terpaku di area kalian bikinin brosurnya orang, atau kalian bikinin filternya orang, atau segala macam. Jadi sebenarnya graphic design itu sangat-sangat luas, dan sangat-sangat banyak untuk dieksplor. Saya yang bukan lulusan graphic design aja, bisa mengeksplor something sampai ke area virtual reality, augmented reality, sampai ke 3D CGI. Pertanyaan apakah itu graphic design? It is graphic design. Bagaimana cara kita memecahkan masalah dari setiap klien-klien kita, itu semuanya kita pakai teori-teori marketing dari graphic design. Jadi nanti yang aku akan jelasin setelah ini. Jadi yang aku mau bagikan ke teman-teman, jangan pernah terpaku apa yang kalian pelajarin hari ini itu cuma sebatas itu aja. Jadi apa yang kalian bisa pelajarin atau problem apa yang kalian bisa selesaikan itu sebenarnya banyak banget. Ya. Nah, sebuah judul yang dikasih ke saya untuk saya sharingkan ke kalian hari ini itu adalah Brand Activation or Brand Campaign. How to engage with your market in the pandemic era. Sebelum kita bahas tentang how to engage with our market in the pandemic era, saya mau bahas dulu yang tulisan warna kuning, kayak brand activation or brand campaign, karena menurut saya ini ada satu hal yang saya kurang setuju atau saya kurang pas lah anggapannya. Karena apa? Menurut saya kalau kita ngomong or, itu kita menyamaratakan atau maksudnya menlevelkan antara brand activation dan juga brand campaign. Nah, sebenarnya menurut saya brand activation sama brand campaign ini bukan sesuatu yang sama atau on the same level. Basically it's different, it's totally different. Karena apa? Sebenarnya brand activation itu adalah sesuatu lingkup yang lebih besar dari brand campaign. Brand campaign itu cuma salah satu scope kecil di dalam sebuah brand activation. Jadi kalau misalnya saya bisa gambarin, sebenarnya bentuknya itu cuma seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ngomong seperti ini, berarti akan anggapannya brand campaign itu adalah salah satu branch atau maksudnya cabangnya gimana caranya kita membuat sebuah brand activation. Nah, tapi sebelum kita bacot nih perkara
brand campaign atau brand activation. Nah, kita bahas dulu nih tentang brand activation itu sebenarnya itu apa. What is brand activation? Kalau menurut saya, brand activation itu saya bisa rumusin jadi dua hal. Jadi yang pertama itu adalah a strategy used by brands to bring their brand to life. Jadi gimana caranya strategi dari sebuah brand itu membuat atau memberikan sebuah kehidupan terhadap brand tersebut. Nah, nanti aku akan bahas sebenarnya life, apa yang dimaksud dengan life dari sebuah strategi itu. Nah, yang kedua itu adalah channeling brands value to their customer by hitting all human senses. Jadi memberikan sebuah value, jadi channeling out value dari sebuah brand itu untuk menghit dari semua senses dari human. Kita kan tahu ya, kita punya indera perasa, kita punya indera pengecap, pencium, pendengar, sampai sensori. Jadi anggapannya kayak yang melanjang itu. Gimana caranya kita tuh bisa channeling out all of the human senses dari value yang ada di brand itu. Itu yang aku pengen sharing ke kalian tentang bagaimana caranya mengactivate sebuah brand. Nah, sebelum kita ngomong mengenai value, mari kita coba bahas mengenai life di dalam sebuah brand tersebut. Jadi bagaimana caranya kita memberikan sebuah kehidupan di dalam sebuah brand. Kita bicara mengenai life dulu. Sekarang itu kita hidup itu di dalam sebuah red ocean industry. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu red ocean, boleh balik ke semester 1 bisnis. Karena kalau misalnya by this time kalian nggak tahu apa artinya red ocean industry, kalian sedikit keterlaluan. Jadi sebenarnya red ocean itu kan sesuatu yang kayak terlalu banyak ya di dalam sebuah bisnis. Itu kayak orang bikin satu hal, kemudian orang lain bikin lagi the same thing. Jadi karena kita tuh hidup di dalam sebuah industri yang seperti itu, monoton, dan juga orang tuh kayak bandwagon, dalam artian tuh kayak everyone is following the hype or doing the same thing. Apa yang menjadi brand kalian itu tuh udah nggak memiliki kehidupan lagi, atau orang-orang tuh kayak udah nggak tahu kayak bedanya brand kalian sama brand-brand lain tuh apa. Jadi yang kita sebut sebagai brand itu udah nggak memiliki kehidupan karena kalian udah losing your value. Contohnya apa sih? Kayak misalnya kalian tuh bikin brand kopi. Besok ada another brand kopi yang bikin, misalnya kayak dulu kopi kenangan lah, janji jiwa lah, sekarang ada kopi mantan lah, kopi, semuanya kopi. Ditanya value-nya apa? Nggak ada yang bisa jawab. Karena semuanya doing the same thing. Jadi life dari sebuah brand itu, kehidupan dari sebuah brand itu sama value dari sebuah brand itu selalu korelasinya itu sangat-sangat dekat. Di saat kalian tidak memiliki value dari sebuah brand, kalian tidak akan memiliki kehidupan dari sebuah brand. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting yang kalian perlu bawa dulu sebelum kalian mengactivate brand kalian. Apakah kalian udah punya value dari bisnis kalian? Kalau misalnya kalian belum punya value, ya cariin dulu value-mu itu apa dari sebuah brand. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian cuma bandwagoning atau misalnya ngikutin tren aja, ya sorry to say, kalian nggak akan punya value dari brandnya kalian. Kalau kalian nggak punya value dari brandnya kalian, it's really really hard to have a life on your brand. Nah, pertanyaannya kan, kenapa sih sebenarnya kita tuh perlu brand activation? Hubungannya apa dengan memberikan kehidupan dari sebuah brand, atau apa hubungannya sama value? Sekarang itu kita tuh hidup di sebuah era yang sangat-sangat susah. Jadi kalau misalnya aku bisa rumusin, ada 4 hal yang paling penting dari permasalahan kehidupan sekarang. Jadi ada satu, ada era digitalisasi, kedua adalah era marketplace, yang ketiga kita masih sekarang tuh ada di pandemik, yang keempat kita di red ocean. Jadi ini adalah 4 hal yang menurut aku tuh kayak susah banget lah anggapannya kita hidupi sekarang. Nah, semua dari yang terjadi pada hari ini atau problem-problem yang ada pada kehidupan sekarang itu leads to apa sebenarnya? Nah, sekarang aku mau kita lebih engage supaya kalian nggak bosan ya. Mungkin Fikri boleh dibantu, atau misalnya teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira dari 4 hal ini, itu sebenarnya problem itu leads to apa sih dalam dunia marketing atau dalam dunia grafis? Yang mau jawab boleh angkat tangan. Kalau misalnya kalian nggak mau jawab, nanti ditunjuk sama Fikri. Saya kasih kesempatan dulu bagi yang mau jawab. Kira-kira dari 4 problem ini, itu leads to apa? Nah, kalian sebagai anak-anak grafis itu adalah tombak depan dari sebuah bisnis.
karena kalian di bidang marketingnya kan. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, at least tahu jawabannya lah. Kira-kira dari 4 ini tuh apa yang menjadi kayak satu masalah terbesarnya, ya sorry to say, kalian tidak akan bisa survive gitu. Nah sekarang saya mau tanya sama kalian, apa yang menjadi leading-nya ke sini? Ayo teman-teman bisa raise hand mungkin yang pengen jawab. Atau mau kita tunjuk aja nih Bu Mon? Boleh. Wah, ini mulai Ini- kejem nih. Daripada ditunjuk, nggak ada yang mau raise hand kah? Wah, nggak ada, Fikri. Berarti harus ditunjuk, Fikri. Oke, kira-kira siapa nih Bu Mon yang mau ditunjuk? Wah, siapa ya kira-kira? Yuk teman-teman, siapkan hati gitu ya kalau tiba tertunjuk. Wah, ada yang namanya sama saya, Fikri. Waduh, Kita pilih siapa tuh, dia siapa aja tuh? ya. Boleh Monica tuh, Bu. Natasha. Oh, ini ada yang jawab, Bu. Ada. Ditolong Oh, di-chat. ada. Oke, ada yang jawab. Evelyn, solution. Oke, jawaban pertama datang dari Evelyn ya, solusi. Ya, semuanya mengarah ke sebuah solusi. Oke. Ada lagi kah yang mau jawab? Nah, tadi udah ada yang open mic. Iya, tadi Monica udah open mic. Oh, Monica udah mau open mic. Silakan, Monica. No, sorry, I said that I didn't know the answer. Oke, ternyata Monica nggak tahu jawabannya apa. Berarti nanti Pak Christopher harus kasih tahu jawabannya gitu ya, Mon ya. Oke, ada yang nambahin lagi nih. Pradipta Adiwirya. Branding, ujung-ujungnya benarkah gitu ya? Apakah sebuah solusi atau bisa jadi sebuah branding? Michelle T. Wah, nama ini perubahan tren. Oke. Sudah ada 3 jawaban ini nih, Pak Christopher. Nah, silahkan Pak Christopher. Ada lagi, belum ada yang benar nih menurut aku. Wah, belum ada yang Aduh, benar. belum ada yang benar. Ayo teman-teman, yuk. Yuk, teman-teman. Lebih kritis lagi ya teman-teman. Jadi anggapannya kayak gini, kayak kalau misalnya jawabannya solusi, ya pasti semuanya ada solusinya. Bukan itu yang aku cari, tapi maksudnya kayak all of this leads to what? Jadi anggapannya kayak coba kalian sebelum menjawab tuh dikasih contoh. Misalnya kayak, oke, aku punya brand baju nih, misalnya brand baju. Brand baju dengan adanya era digitalisasi jadi apa? Brand baju dengan adanya era marketplace jadi apa? Brand baju dengan adanya pandemik jadi apa? Brand baju dengan adanya red ocean jadi apa? Apa yang kayak brand baju ini semuanya tuh jadi apa sih dengan adanya era-era seperti ini? Apa yang berubah dari bisnis baju dengan adanya hal-hal ini? Nah, kalau jawabannya innovation. Innovation itu kan selalu ada. Tanpa adanya era digitalisasi, tanpa adanya era marketplace, pandemic, red ocean, itu selalu ada inovasi. Online media ini aku bisa bilang it's 30% going to the right direction. Nah, tapi belum bisa dieksplor lagi. Kira-kira apa? Online, digital marketing. Nah, itu kayak 30%, masih belum. I need the right word untuk menggabungkan ini semua. The real problem dari 4 ini apa kira-kira? Contoh lagi sama. Ini semua bisnis pasti mengalami hal yang sama. Misalnya makanan, bisnis F&B, era digitalisasi jadi apa? Era marketplace jadi apa? Pandemik jadi apa? Red ocean jadi apa? Nah, ini mulai coba aku bantu kalian tuh untuk berpikir lebih kritis, lebih jadi melihat sebuah problem tuh nggak cuma dari depan, tapi dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, kayak gitu. Nah, nggak ada yang benar ya, tapi aku cukup happy lah, ada 30%, udah hampir benar. Nah, kata yang tepat ya untuk merumuskan semuanya itu adalah intangibility. Ada yang paham intangibility apa? Nah, kalau nggak ada yang paham tentang intangibility itu artinya kayak gini. Ini misalnya handphone ya, Nah, handphone ini waktu kita pegang, handphone ini tangible. Tangible itu maksudnya kita bisa pegang, kita bisa rasain. Itu namanya tangible. Intangible itu artinya tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita. Jadi anggapannya kita cuma bisa membayangkan atau kita cuma bisa berpersepsi aja. Itu intangible.
Nah, kenapa kok aku bisa berani ngomong kalau misalnya jadi intangibility? Sekarang contohnya gini, 10 tahun lalu, atau mungkin ya 15 tahun lalu lah, waktu aku masih kecil gitu, di saat aku mau beli handphone, yang aku lakuin apa? Aku datang ke toko HP, kemudian mungkin aku bisa coba HP-nya, kayak dimain-mainin dulu, aku suka, aku beli. Di era sekarang, siapa yang bilang, atau maksudnya coba angkat tangan ke saya, kalau misalnya kalian beli handphone masih datang ke tokonya dan beli? Coba angkat tangan. Yang bilang kalau misalnya kalau mau beli handphone masih datang ke tokonya dan baru beli. Adakah? 1, 2, 3. Masih ke tokonya dan beli. Oke. 4, 5. 5 dari 67 orang. 6. Nah, Bu Monica masih juga beli. 7. Berapa? Ayo lagi, nambah lagi kalau bisa. Berarti cuma berapa? 10% kah? 10% dari total yang datang pada hari ini. Nah, padahal sebenarnya kalian kurang kritis juga menurut saya. Apakah saat ads-nya iPhone itu keluar, ada nggak yang langsung pre-order? Ataukah kalian harus melihat barangnya dulu, kalian harus megang barangnya dulu baru kalian beli? Enggak sih menurut saya. Kebanyakan orang atau most people in this world sekarang saat mereka melihat iPhone ngeluarin HP model apa aja, misalnya iPhone 13 yang sekarang, mereka nggak even datang ke tokonya untuk beli. Buktinya apa? Sekarang Indonesia itu kan yang paling telat ya. Kita beli iPhone yang paling baru, datangnya baru berbulan-bulan lagi. Kadang mereka ya udah langsung pre-order aja, langsung beli tanpa harus melihat barang-barangnya dulu. Nah, ada yang bilang kayak lihat specs dulu. Ada yang bilang kalau elektronik cenderung mau lihat fisik dan kondisinya dulu sih Kak. Nah, tapi apakah, nah ini ada yang bilang kalau iPhone beda cerita. Nah, kenapa kok bisa teman-teman bilang kalau iPhone itu beda cerita? Apa yang membedakan iPhone sama elektronik, misalnya HP-HP yang lain? Pasti ada sebuah brand yang ditawarkan sama iPhone yang melebihi brand-brand lain. Memang benar kalau misalnya brand-brand, misalnya kayak, sorry ya kalau misalnya ada yang pakai misalnya Xiaomi gitu. Oh Xiaomi ya paling kalian kayak harus datang dulu, coba dulu apa segala macam. Beda dengan Apple. Apple tuh bagaimana cara mereka nge-branding brandnya mereka itu, sampai orang itu pun nggak usah melihat barangnya secara asli, itu mereka berani untuk beli. Ini adalah sebuah hal yang sangat-sangat menarik, karena anggapannya nanti kita akan bahas. Dari sesuatu yang intangible, orang berani untuk membeli sesuatu yang tangible. That's the power of brand activation. Contoh lain misalnya, kalian pernah dengar nggak tentang Tesla? Tesla itu sebelum mereka ngeluarin mobilnya yang paling baru yang 2 pintu, belum even keluar gambarnya nih. Ini lebih hebat lagi nih daripada Apple. Apple keluarin gambarnya dulu, keluarin handphonenya dulu, orang baru beli. Tesla ini belum even ngeluarin gambar mobilnya seperti apa, orang udah pre-order. Dari trust yang sangat-sangat hebat yang ditaruh sama sebuah brand atau sama klien untuk mereka beli barangnya, even without they're looking dari barang-barang tersebut. Berarti the power of intangibility right now itu udah mulai kerasa. Contoh lain, misalnya kalau kalian masih belum percaya the power of intangibility, ada nggak yang kalau misalnya kalian lapar ya, mau Grab atau mau Gojek makanan, kalian belum even coba makanannya, cuma lihat dari fotonya aja, kalian kayaknya enak nih, aku mau coba beli. Cuman dari foto. Ada? Ada banyak. Tadi itu aku pakai contoh yang ekstrim. Ekstrim dalam artian kayak harganya mahal. Tapi kalau misalnya harganya murah, banyak banget pasti yang ngelakuin hal ini. Pertanyaannya, apakah kita melakukan hal itu 10 atau 20 tahun yang lalu? Enggak. Di era yang belum ada marketplace, di era belum ada digitalisasi, kita mau makan, kita pergi dulu ke tempatnya. Kita coba dulu makanannya. Enak, oh ya, aku datang lagi. Tapi zaman sekarang, kamu belum pernah coba pun, kamu cuma based on photos atau based on videos, itu kamu langsung, oh kayaknya enak nih, cobalah makan.
Do you know the difference now? Dari apa yang terjadi dulu sama apa yang terjadi sekarang. Itu sangat-sangat membedakan bagaimana caranya kita menciptakan sebuah bisnis. Bagaimana caranya kita melakukan brand activation. Nah, kita lanjut. Jadi brand itu sekarang berlomba-lomba. Gimana caranya supaya my products paling stand out di tengah tadi, jadi era digitalisasi, era bla bla bla, pandemik dan lain-lain. Apalagi dengan era digitalisasi yang merubah segala hal menjadi virtual. Jadi easy to access, dan segala sesuatu yang tangible menjadi intangible. Jadi ini tuh adalah sebuah key. Jadi aku ngasih kalian sebuah key yang sangat-sangat penting, gimana caranya kalian bisa berpikir lagi saat kalian menjalankan sebuah bisnis, ataupun kalian mau menjalankan sebuah brand. Dalam artian apa? Kalau misalnya kalian megang brand satu nih, kalian udah tahu kayak, oh kira-kira gimana strateginya supaya brand aku paling stand out. Gimana strateginya supaya aku bisa berpikir lebih dalam lagi. Karena apa? Kuncinya cuma ini aja. Sekarang era itu digitalisasi. Intangible, easy to access. Gimana caranya kalian bisa paling stand out? Itu kata kunci yang kalian harus pegang detik ini dulu. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Make sense ya semuanya? Kita lanjut. Kalau tadi itu why dalam artian itu background dari brand activation. Sekarang itu why dalam artian importance dari brand activation itu apa. Nah, sekarang kita belajar lebih skematik. Dalam artian seperti ini. Brand itu pasti akan menjual ke customer. Customer-nya bisa end user ataupun bisa another business, bisa B2B, bisa B2C. Nah, tapi ini aku ilustrasiin sebagai customer aja. Dengan zaman sekarang, jadi ini sebenarnya menjawab dari judul yang pertama, gimana caranya kita tuh survive waktu pandemik, ya nggak sih? Nah, karena anggapannya setiap tahun, atau setiap bulan, atau setiap 10 tahun, strategi dari marketing itu akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan teknologi, oke? Sekarang aku ngomong pada saat ini, pada momen ini, oke? Dari brand menuju ke customer, itu dibutuhkan sebuah namanya activation. Karena apa? Brand itu memiliki sesuatu yang intangible, sesuatu yang tidak bisa dilihat sama kalian, sama customer untuk dijual, karena mereka nanti akan taruh itu di marketplace, mereka mungkin taruh itu mungkin ya di offline store ada, tapi sekarang udah mulai jarang banget dengan adanya pandemi. Kemudian mereka harus mempromosikan barang-barang itu dari intangible menuju ke tangible. Di saat customer dapat, itu kan sesuatu yang tangible, jadi sesuatu yang mereka bisa pegang, mereka bisa rasakan, mereka bisa kecapi dan lain-lain. Nah, dari intangible menuju ke tangible itu dibutuhkan yang namanya activation atau yang namanya brand activation itu tersebut. Jadi di dalam sebuah activation itu ada banyak banget yang nanti akan aku jelaskan kayak how we activate a brand dengan sebuah campaign strategy. Jadi membuat sebuah brand itu menjadi memiliki hidup. Kalau brand nggak punya hidup, itu pasti ya ini aktivasinya gagal. Kalian akan sama aja masuk ke red ocean. Nah, tapi di saat brand itu memiliki activation, kalian akan stand out di antara brand-brand yang lainnya. Jadi kalian memiliki goal, kalian memiliki campaign strategi, kalian bisa mendapatkan kehidupan dari brand itu tersebut, dan kalian bisa mengisi KPI-nya dan juga goals-nya atau apa aja ke depan. Nah, kayak gitu. Di saat orang membeli dari sesuatu yang intangible menuju ke tangible dan customer mendapatkan, kalian bisa melakukan yang namanya sustainability atau recurring kalau misalnya programnya kalian tuh atau produknya kalian tuh bagus. Oke. Dan di saat customer mendapatkan itu berarti ada engagement yang mereka dapatkan, ada traction yang mereka dapatkan. Nah, kalau misalnya engagement dan juga traction yang mereka bagus, nah berarti produk-produk yang mereka atau yang kalian beli itu bisa recurring. Recurring itu dalam artian bisa muter lagi, orang bisa beli lagi produk-produk yang kalian jual. Nah, yang kita butuhkan dari sebuah bisnis, activation ini itu harus convert to sales. Nah, jadi anggapannya kalian tuh kalau misalnya menawarkan sebuah jasa ke orang puluhan juta atau sampai ratusan juta, yang kalian harus tanyakan kepada diri kalian sendiri dan juga brand mungkin tanya ke kalian adalah convert to sales-nya itu seperti apa, Pak? Convert to sales-nya seperti apa, Bu? Saya bayar 100 juta untuk marketing. 100 juta ini bisa jadi apa? Penjualan ke produk saya. Nah, itu baru diisi di KPI sama goals-nya kalian. Supaya apa? Back again, orang bisa tetap beli ke kalian, atau orang tetap bisa pakai jasanya kalian, sustainability-nya jalan. Jadi ini bisnisnya kalian tetap muter terus. Antara brand, customer, sustainability, dan juga recurring. Nah, pertanyaannya how? Gimana caranya kita activate our brand?
Ya nggak sih? Nah, jadi cara-cara activation-nya aku udah rumusin jadi beberapa hal. Nah, ini mungkin jadi pedoman kalian, tapi ini limitless ya. Dalam artian sekali lagi aku ngomong ke kalian kayak marketing atau desain grafis atau apa segala macam ini adalah sebuah art. Jadi semuanya itu nggak ada sesuatu hal yang structure atau sesuatu hal yang pasti. Ini menurut aku aja kira-kira. Jadi untuk melakukan sebuah activation aku bagi jadi 5. Jadi ada 5 strateginya kira-kira more or less. Jadi ada direct marketing activation, ada social media activation, ada promotion activation, ada marketing event activation, sama sponsorship. Nah, apa aja kira-kira direct marketing? Direct marketing itu literally dari brand langsung ke customer. Jadi ada selesai. Nah, contohnya bisa kayak langsung interview TV lah, masuk ke radio lah, dan jadi langsung direct. Kalau social media activation itu ya kalian menggunakan sosial media. Nah, sosial media ini runtutannya banyak banget. Jadi ada salah satu yang memang kita kerjain di Sam Studio itu kan mostly social media activation. Orang bisa lihat kayak maksudnya, oh ternyata pakai CGI atau seperti ini dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu promotion activation. Nah, promotion activation itu bisa menggunakan discount, bisa menggunakan sale, potongan harga, buy one get one dan lain-lain. Itu adalah salah satu strategi dari promotion activation. Yang keempat, itu ada yang namanya marketing event activation. Nah, ini bisa yang namanya pameran, bisa kalian bikin lomba, bisa kalian bikin event, something yang relatable. Nah, sponsorship activation ini juga bisa dan banyak banget dipakai sama orang. Nah, ini sponsor-sponsor, kalau misalnya kalian nonton basket, kalian nonton sepak bola, itu kan biasanya kayak di stadiumnya atau di baju pemainnya itu selalu ada sponsornya. Itu namanya sponsorship activation. Atau brand ambassador, kalau misalnya sekarang kayak banyak banget kan kayak influencer-influencer yang kayak jadi brand ambassador ini gitu. Nah, ini semua aku bisa bilang adalah activation yang dalam tanda kutip sedikit jadul, tapi bisa diimplementasi dengan 4 pilar aktivasi ini supaya tidak jadul lagi. Maksudnya apa? Dengan kalian menerapkan ada yang namanya relationship dengan customer dengan baik, sensorial experience yang baik, dimasukkan dalam setiap promotion atau activation yang kalian masukkan, dengan adanya imagination dan juga vision, kalian bisa membuat sebuah activation ini sesuai dengan keadaan atau sistem yang ada sekarang. Contohnya apa? Misalnya sensorial experience. Nah, sensorial experience ini menarik banget, karena anggapannya kayak nanti, abis ini aku kasih kalian contoh, dan kalian harus nebak kira-kira ini maksudnya activation yang mana. Sensorial experience, misalnya kayak gini. Ada sebuah brand, jadi anggapannya dia tuh menggunakan promotion ini event. Jadi promotion ini event, mereka bikin sebuah acara di mall. Nah, anggapannya di mall, jadi mereka kayak bikin ada perosotan gitu. Kayak anak-anak kecil kayak punya perosotan, mereka bikin kayak playground atau segala macam, dan di saat mereka bikin playground itu mereka jual produk-produknya mereka. Nah, sensorial experience-nya itu apa? Dalam artian kalau misalnya itu membuat anak-anak itu terstimulasi, dalam artian kayak setiap kali mereka pergi ke playground, mereka akan selalu ingat sama produk itu. Itu yang dinamakan dengan sensorial experience. Jadi anggapannya mereka selalu ingat tentang sesuatu yang mereka lakuin jam dulu, atau maksudnya kayak pada event tertentu. Nah, nanti aku akan kasih contoh kalian lainnya. Kalian harus tebak kira-kira ini pakai pillars of activation yang kayak gitu. Kalau imagination, itu tentang produk kalian itu didesain seperti apa. Produk kalian itu nanti packaging-nya itu modelnya seperti apa. Efisiensinya seperti apa. Sustainability-nya seperti apa. Nah, itu yang dinamakan sebagai imagination dalam pillars of activation-nya. Nah, vision tuh brand kalian tuh ke depannya tuh akan dibawa kemana. Itu juga penting anggapannya supaya orang tuh paham, oh ternyata brand ini tuh mau jadi kayak gini, makanya aku bisa percaya, I can put trust, I can buy the products, dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Relationship ya, relationship kalian dengan customer seperti apa, kayak gitu. Nah, so far apakah ada pertanyaan? Aman ya kawan-kawan? Nah, sekarang kita akan coba untuk exercise sedikit lah. Nah, jadi aku akan coba play video ini. Oh, nggak bisa dipencet. Nah, ini coba aku copy.
Nah, aku pengen teman-teman lihat video ini, kemudian kalian kasih tebakan, kira-kira ini pakai brand activation apa. Nah, kira-kira teman-teman, aku mau nanya sama kalian. Menurut kalian dengan melihat advertisement seperti itu, mereka masuk brand activation yang mana dan menggunakan pillars yang mana? Ayo mungkin teman-teman yang mau jawab bisa langsung unmute. Di kolom komentar udah mulai ramai tuh. Ini Natasha Prislia jawab marketing events pakai pilar yang sensorial experience. Terus Michelle T juga sama. Gimana nih Kak? Nah, bener banget ya teman-teman. Jadi apa? Kayak kalian udah cukup paham dengan kira-kira kalau misalnya marketing activation itu kira-kira seperti apa. Nah, sebenarnya strategi-strategi dari market brand activation itu banyak banget. Jadi nggak cuman kayak harus sensorial atau misalnya harus pakai promotion dan lain-lain. Apa yang kita lakukan di Sam Studio itu semuanya itu kan social media activation menggunakan banyak banget. Jadi ada yang menggunakan sensorial experience, imagination, dan juga vision. Jadi apa yang kita bikin, jadi kita bikin mereka punya VR, AR, itu sensorial experience yang berbeda. Kemudian kayak bagaimana caranya kita bikin mereka punya CGI. Itu juga sebuah brand activation yang sekarang lagi hype banget lah bukannya di kehidupan brand-brand kosmetik dan juga beauty brand kayak gitu. Kalau kreatif kompleks sekarang banyak banget sekarang kita menggunakan sponsorship activation. Jadi sekarang kita kayak banyak banget kerjasama sama universitas-universitas. Kadang kita sponsor mereka punya event, kadang kita bikin perlombaan bareng sama mereka. Supaya apa, kita bisa melihat kayak talent-talent mana yang bagus kita bisa tarik. Atau misalnya kayak orang-orang itu akan selalu terngiang-ngiang melihat logonya kreatif kompleks. Nah, itu yang kita sebut sebagai brand-brand activation. Jadi sebenarnya strateginya tuh banyak banget. Teorinya tuh ya seperti ini teorinya, tapi kayak gimana caranya kalian tuh bisa berpikir secara kreatif menggunakan semua bagian-bagian yang ini supaya kalian bisa semakin banyak untuk atau semakin kreatif mengaktifkan brandnya kalian. Nah, terakhir nih, sebenarnya aku mau ngajak kalian main bareng di creativecomplex.com. Nah, cuman nggak tahu waktunya cukup apa enggak. Ini aku share aja di sini. Atau nggak usah deh, nanti kapan-kapan aja kita bisa main bareng. Tapi kalau misalnya kalian mau coba ya, silahkan sama teman-teman kalian. Nanti ke depannya semua kita punya pembelajaran bakal ada di creativecomplex.com itu. Nah, untuk menutup ya teman-teman, sekarang aku mau coba berpikir kritis 10 menit sebelum kita selesai. Aku ajak kalian tuh untuk berpikir kritis ya. Menurut kalian sekarang bisnis restoran, ya, ini pasti kalian akan banyak banget yang bisnis restoran yang datang sama kalian dan juga menawarkan kalian punya jasa untuk maksudnya branding kah, untuk bikin logo lah dan lain-lain. Kalau misalnya sekarang saya punya restoran, besaran restorannya itu adalah 300 meter persegi. Kemudian kalian harus membantu saya untuk membrand activate dan juga membantu saya untuk menjadi business consultant.
saya mau coba dengar dari 2 sampai 3 muridnya UC yang di label sebagai entrepreneur dan juga graphic designer. Coba saya mau dengar dengan era digitalisasi, dengan era marketplace, dengan pandemik dan juga red ocean. Kira-kira strategi apa yang harus saya lakukan supaya bisnisnya saya bisa maju? Ada yang berani menantang atau ditantang kira-kira? Yo teman-teman, gimana nih? Tantangannya adalah ada restoran seluas 300 meter persegi ya Pak Christopher ya. Ya. Restoran 300 meter persegi. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk brand activation dari restoran yang seperti ini? Siapa yang mau kasih jawaban? Boleh raise hand, boleh open mic juga. Boleh kasih ide-ide gila dulu ya Pak ya, ntar dikomentarin kok sama Pak Christopher. Jadi kalian langsung ngomong, langsung saya debat. Tuh. Nah, ini kalian sebagai pelaku-pelaku bisnis, sama kalian adalah pelaku kreatif, kalian harus berani. Anggapannya kalau ada orang menawarkan seperti itu, anggapannya saya punya uang dan saya punya bisnis. Gimana caranya saya mendapatkan tender grafik atau bisnis konsultan yang paling baik, ya kalian harus berani untuk maju, memberikan jawaban yang paling baik, gitu kan. Tuh teman-teman, ini simulasinya sedang ada tender loh. Siapa yang mau jawab nih? Nanti langsung dikasih masukan seketika loh sama Pak Christopher, jarang-jarang banget kan? Bisa dapat masukan langsung. Yuk, siapa yang mau? Ya, mungkin. Boleh dong, 1-2 orang. Mencoba memberikan ide dulu deh. Apa sih yang bisa kita lakuin kalau punya restoran yang 300 meter persegi? Pak, mungkin mereka rada bingung dengan 300 meter persegi itu seberapa sih, Pak? 3 kali 10 meter ya, teman-teman ya, itu 300 meter persegi gitu ya. Anggap seruko lah ya, seruko, sebesar ruko Costco gitulah. Nah, mungkin kita narrow down sedikit lah. Anggapannya kalau misalnya 300 meter persegi, sekarang kalian sebagai business consultant atau marketing strategist, net sellable area-nya sama dapurnya itu berapa banding berapa? Nah, itu ya, kalau cuma punya 300 meter persegi, seberapa gede dapurnya, seberapa gede tempat untuk jualannya. Yuk teman-teman boleh di-spill dong ide-ide kalian. Coba anggapannya 2 banding 1. Yang 2 yang mana nih? Yuk Monica boleh open mic juga dong. Yang 2 dapurnya kah? Yang 1 dapurnya, probably like for kitchen 3x3 is enough. 3 kali 3 itu 9 meter persegi. Yes. Nah, oke, saya terima dulu. Nah, mungkin dari Maga. Maga gimana, Maga? Yang 1/4 apanya, Maga? Dapurnya apa tempat jualannya, Maga? Nah, suaranya nggak masuk ya, Maga ya? Tes. Halo. Ya, gimana, Maga? 1/4 itu dapurnya dari. 1/4 malah dapurnya. Oke. Jadi sisanya tuh untuk customer. Sisanya untuk terima customer. Oke. Michelle T ada bilang restorannya apakah lebih fokus untuk online selling? Nah, itu terserah kamu. Menurut kamu dengan kondisi seperti ini lebih baik yang mana? Gitu. Michelle boleh open mic nih. Kalau dibebasin nih, terserah maunya Michelle gitu ya. Kira-kira anggap aja aku ini orang bodoh gitu, yang nggak tahu bisnis, nggak tahu bikin restoran. Kamu bakal menyarankan seperti apa gitu dengan kondisi seperti ini? Silakan Michelle, boleh open mic.
Kalau untuk sekarang sih baru kepikiran kalau misalnya di situasi kayak gini akan lebih baik kalau misalnya, apalagi karena baru buka, mungkin kalau saya pribadi akan menyarankan lebih ke online selling dibandingkan dine-in, jadi mungkin perbandingan untuk dapur sama tempat dine-in-nya mungkin akan lebih besar di dapurnya. Ini dia jawaban yang aku tunggu-tunggu. Karena apa? Thank you ya, Michelle. Ini adalah tipe pemikiran yang kritis. Dalam artian apa? Orang yang tidak takut untuk shifting. Bisnis sekarang, di mana-mana yang ngomong restoran adalah pasti net sellable areanya mereka pasti lebih besar. Karena anggapannya mereka memikir kayak satu meja aku bisa putar berapa kali dalam satu hari. Namun pertanyaannya, kalau tiba-tiba there is another pandemic, yang possible banget ya dengan zaman sekarang ada varian-varian baru. There is another PPKM level 4 yang nggak boleh buka sama sekali. Kamu baru buka restoran, kamu udah invest ratusan miliar atau misalnya puluhan miliar di restoran itu, dan tiba-tiba nggak bisa buka sama sekali. Habis nggak bisnismu? Habis. Tapi kalau kamu berpikir sebelumnya, bagaimana cara membuat bisnis model dan juga berpikir ke depannya kayak kira-kira, oh dari sana ada PPKM, ada potensi untuk ini. Kitchen-nya dibuat 50%, jadi 150 meter persegi. Tapi kamu utilize kitchen-nya itu jadi cloud kitchen, di mana banyak orang-orang yang bisa sewa kitchen-nya dan lain-lain. Itu akan men-shifting dari marketing side-nya juga. Nah, kenapa aku bring up ini? Karena anggapannya brand activation itu is knowing how to make atau how to give life to your brand. Kalau kalian sendiri sebagai pelaku bisnis tapi nggak bisa ngerti bisnis yang akan kalian jalankan ke depannya, gimana caranya kalian memberikan kehidupan dari sebuah brand kalian? Memberikan kehidupan itu berarti menjalankan brand itu tersebut supaya bisa tetap hidup. Nah, kembali lagi ke restoran bisnis itu, anggapannya, kalau misalnya kalian tahu, oh oke, aku punya 150 meter persegi untuk aku sewakan jadi cloud kitchen. Jadi ada banyak restoran sebenarnya yang bisa pakai centralized kitchen itu. Ada dan tidak adanya pandemik, bisnis kalian tetap jalan. Selain itu kalian bisa bikin kelas memasak, kalian bisa showcase, kalian bisa anggapannya kerjasama sama perusahaan dapur untuk showcase gimana cara bikin cloud kitchen dan lain-lain. Dan area untuk marketingnya kalian udah beda lagi. Bukan cuma memarketingkan restorannya aja, tapi memarketingkan tentang gimana caranya bisnis cloud kitchen itu seperti apa dan lain. Jadi brand activation itu untuk menutup aku punya sharing hari ini adalah nggak cuma strategi marketingnya aja atau mengikuti trennya aja, tapi kalian sebagai pelaku bisnis kalian juga harus pintar berpikir secara kritis, memberikan masukan-masukan kepada pelaku bisnis itu sesuatu yang benar, bukan membunuh. Jadi memberikan kehidupan kepada brand itu untuk bisa sustain ke depannya itu seperti apa. That's the real thing that you have to understand on how to activate the brand. Bukan cuman anggapannya kayak bikin event yang keren, bukan cuman bikin kayak advertisement yang wow, bukan cuman itu. Itu cuman gimmick. Tapi sekali lagi, kalian sebagai pelaku marketing itu harus paham benar bagaimana caranya shifting dan juga knowing the core of the business. Kayak gitu kira-kira. Ada pertanyaan? Thank you semuanya. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu yang lainnya atau tanyain hal-hal yang lain bisa nih tanya di sesi tanya jawab kali ini. Yo, ini kita sudah mulai membuka sesi tanya jawab. Mungkin tadi yang masih belum sempat chat gitu ya, masih terpesona dengan apa yang disampaikan sama Pak Christopher gitu ya, apalagi ngeliat wajahnya Pak Christopher gitu, jadi nggak sempat ngechat gitu ya. Sekarang boleh nih open mic, nanya langsung. Tadi ada yang nanya itu pakai 3D apa, program 3D apa? Nah itu kita banyak banget. Sebenarnya program 3D-nya ada yang pakai Maya, ada yang pakai Blender, ada yang pakai Cinema 4D, terus habis itu ada Unreal juga. Jadi sebenarnya banyak banget sih. Tergantung kamu bisanya apa. Mungkin kita bisa hire kalau bagus. Nah tuh teman-teman tuh ada opportunity yang langsung ditawarin sama Kak Christopher nih. Kalau kamu memang bisa memakai program-program 3D dengan bagus, ya bisa tuh sampai di hire gitu ya. Programnya banyak banget ya Kak ternyata ya. Dan nggak harus satu program khusus gitu, enggak ya?
Enggak, karena setiap program tuh punya spesifikasi sama kayak keunikannya sendiri-sendiri gitu. Nah, dan kita kebanyakan pakai semua. Jadi, sekarang itu kita in-house ada 6, kita lagi expand untuk 12 orang. Jadi kita butuh 6 3D in-house baru lagi. Yang kalau misalnya teman-teman dari UC ada yang mungkin tertarik sama area-area ini, mungkin kita bisa coba untuk lihat skill-nya kalian gitu. Tuh, silakan Langsung tuh. ya Bu ya, ditawarin langsung Langsung nih. ditawarin loh. Ya, kapan lagi nih seminar langsung dapat job opportunity ya Fikri ya. Jarang-jarang Bener, nih ini coba. anggapannya salah satu sekretaris pribadi saya lulusan UC dari Asdos yang dulu pas waktu saya ngajar. Jadi potensinya besar banget kalau sebenarnya. Tuh. Mm-hmm. Pak Christopher udah gak asing dengan lulusan UC nih. Jadi kalau teman-teman memang berminat, lagi open job opportunity juga nih. Oke, silakan teman-teman. Mungkin ada yang kepengen bertanya lagi, ingin tahu hal-hal soal brand activation atau dunia-dunia tentang desain, boleh juga lo ya tanya ke Pak Christopher. Mungkin boleh open mic, boleh juga ditulis di chat kalau kesulitan open mic. Adakah yang mau bertanya? Oke, saya cek belum ada yang raise hand ya. Oke, kalau belum ada yang raise hand, dari tadi penasaran nih Pak Christopher, mungkin boleh di-sharingkan atau di-spill Pak Christopher. Nah, teman-teman ini kan kebanyakan akan memulai suatu bisnis yang masih brand new gitu ya Pak Christopher, yang mana mungkin secara modal gitu nggak terlalu kuat. Nah, gimana sih Pak Christopher ketika kita masih di bisnis yang brand new dengan modal yang mungkin sangat terbatas, kita tuh tetap bisa kreatif melakukan sebuah brand activation. Mungkin Pak Christopher ada pengalaman di situ? Nah, saya tanya balik sama Bu Monika. Menurut Bu Monika, Sam Studio sama Creative Complex itu modalnya berapa, Bu? Menurut Bu Monika? Ini yang dari tadi saya tuh ngelihat, ternyata saya sudah pernah lihat iklan bikinannya Pak Christopher loh. Saya kalau ke bioskop tuh nonton iklan 3D itu loh, dan tuh ternyata bikinan Pak Christopher and Team gitu ya. Nggak nyangka gitu ya, saya kirain, wah ini pasti yang bikin nih pasti perusahaan-perusahaan gede di Jakarta nih. Di dalam bayangan saya gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan yang kemungkinan besar franchise international gitu kan. Kalau biasanya di Indonesia yang pegang sampai XX1 dan sebagainya itu kan perusahaan-perusahaan franchise gitu. Nggak nyangka kalau yang bikin Sam Studio gitu. Saya nggak baru tahu juga gitu sih Pak Christopher. Jadi di bayangan saya ngelihat hasil yang seperti yang di XX1 itu, di bayangan saya paling nggak modalnya seperti yang perusahaan-perusahaan franchise gitu. Nah, boleh di-spill nggak nih Pak Christopher? Kenyataannya gimana? Kenyataannya saya mulai dengan 0 rupiah. Jadi semua bisnis saya mulai dengan 0 rupiah. Jadi tidak ada modal yang terlalu besar. Karena apa sebenarnya kita sebagai pelaku bisnis itu bukan cuma perkara modal. Modal itu penting, yes. Tapi bagaimana caranya kita tuh bisa berpikir secara kreatif, financial structuring, dan juga bisnis model dari awal, itu dengan modal berapapun itu kita sebenarnya bisa mulai kerja. Nah, contoh misalnya, kalau misalnya ditanya sama kita, Pak, Creative Complex itu gurunya sekarang ada berapa? Nah, sekarang saya jawab aja ada 25 orang gurunya. Nah, kalau misalnya dibilang 25 orang, bayar gajinya berapa tuh per bulan? Besar banget dong, dan lain-lain. Nah, kalau orang yang tidak kreatif, atau maksudnya kayak cuman berdasarkan modal aja mereka nggak mau kerja, itu menurut saya ya mereka nggak bakal maju. Kita dengan 25 guru yang ada, kita bukan meng-hire mereka sebagai misalnya digaji per bulan, tapi kita lebih ke profit sharing. Nah, dengan ada profit sharing berarti kan apa? Kita nggak berada di depan. Nah, jadi anggapannya kita buka kelas, nah kelas ini dedicated untuk guru ini, kelas ini dedicated. Nah, dengan banyaknya murid yang ada itu mereka dapat berapa persen. Nah, dengan sistem model yang seperti itu, berarti kita nggak berada di depan, tapi kita udah dapetin nanti recurring profitnya yang kita bakal tumpuk terus. Nah, jadi sekarang Creative Complex berkembang terus dengan sistem bisnis model yang seperti itu. Sama juga dengan sistem studio. Kita pertama mulainya bukan kayak, ini kamu tak gaji 3D artis, misalnya 6 juta per bulan, dan lain-lain. Nah, enggak. Jadi kita pertama kali mulai juga sama. Jadi kita kumpulin 3D artis, kita punya project-nya, kamu dapat profit sharing berapa persen. Nah, setelah kita dapat profit besar, nah mulai kita hiring, kayak gitu. Jadi ya sekarang
semuanya udah mulai berkembang, kita udah mulai hiring satu demi satu, kita udah mulai punya dari ini ruangan di rumah saya sendiri yang kecil, sekarang kita udah punya kantor 4 lantai, semuanya dari nol. Jadi anggapannya kalau ditanya tentang modal, semuanya dari nol, tapi yang itu, kita gimana caranya bisa berpikir dan juga tahu end goal kita itu ke arah mana. Kebanyakan orang tuh berbisnis itu mereka mikir, jalan sih lah, sing saono wis apa segala macam. Nah, itu menurut saya mentalitas yang salah. Kalau saya anggapannya bisa ngasih tahu ke anak-anak muda zaman sekarang, saat kalian memulai bisnis apapun, itu kalian harus tahu end goal dari bisnis kalian itu apa. Dari end goal itu baru ditarik ke belakang. Gimana cara merealisasi end goal itu, setiap goal-goal itu yang ada. Dari 10 tahun, tarik ke 5 tahun, dari 5 tahun, tarik ke 4 tahun. Dari situ, bisnis modelnya kalian itu jelas. Modal berapapun tuh kalian tahu setiap tahunnya itu kalian harus naik berapa, harus untung berapa, rugi berapa tuh masih bisa masuk, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, sudah cukup terjawab ya Bu Monik. Oke, mungkin dari teman-teman lainnya ada yang mau ditanyakan. Bisa langsung open mic ataupun tulis di kolom komentar. Silakan teman-teman. Aku mau bertanya. Oke. Pagi Ko aja ya manggilnya. Siap, ya. Santai. Aku mau mendengar opininya Ko Christopher tentang tadi kan kita sempat bahas tentang brand value dan macam-macamnya itu ya Ko. Nah, menurut Koko brand value itu harus sesimpel mungkin atau sekompleks mungkin? Mungkin itu dulu sih. Tadi yang nanya siapa ya? Sorry. Saya, Pradipta. Oke. Ya. Salam kenal Pradipta. Oke. Ya, Ko. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Kayak gini. Value itu menurutku harus sekompleks mungkin. Kenapa harus sekompleks mungkin? Supaya nggak gampang ditiru orang. Kalau kalian simple, itu bukan value namanya. Jadi anggapannya dengan kompleksitas, tapi kompleksnya itu, anggapannya kayak gini ya. Kalau aku selalu ngasih contoh ke anak-anak itu anggapannya kayak gini. Dari depan kelihatlah seperti persegi. Tapi di saat kamu lihat dari samping seperti kubus. Anggapannya apa? Orang ngelihat kamu tuh simple. Tapi di saat kamu ngelihat dari sisi lain, kamu tuh sangat-sangat kompleks dan orang mau niru kamu itu sudah sangat-sangat susah. Contohnya, misalnya kayak orang ngelihat Gojek. Value-nya apa? Bisnis modelnya seperti apa? Sebenarnya simple kan, mengantarkan orang dari satu tujuan ke tujuan lain, atau ngantarin makanan dari satu tujuan ke tujuan lain. Simple. Tapi di saat kamu melihat kompleksitasnya mereka, kamu melihat bisnis modelnya mereka dari sisi yang berbeda, kamu niru Gojek pada saat detik ini, Gojek udah berkembang lagi untuk 10 tahun yang ke depan. Kamu niru dia sekarang, it takes 10 years untuk niru dia pada detik ini. Tapi di saat kamu 10 tahun lagi, Gojek udah jadi udah bikin yang lain lagi. Dan kalau kamu nanya Gojek, pada saat mereka bikin di awal, mereka udah tahu end goal-nya itu sampai apa, kompleksitas dari value-nya itu sampai apa, ya kan? Jadi anggapannya, kalau dibalik lagi, bisnis model tuh harus sesimpel atau sekompleks apa? Value sama bisnis model menurut aku mirip-mirip ya. Anggapannya kalau kamu punya value yang bagus, bisnis model pasti bagus juga. Jadi anggapannya, bikinlah sebuah value atau bisnis model sekompleks yang kamu bisa. Tapi di saat kamu cerita sama orang, itu segampang yang kamu bisa. Itu yang kadang itu menurut aku susah. Jadi anggapannya, aku tuh punya pemikiran yang kompleks. Tapi untuk jelaskan ke orang tuh kadang rada susah. Nah, jadi kalau misalnya kamu punya keahlian gimana caranya membuat sebuah bisnis model yang kompleks sekali sampai orang tuh mau niru aja susah. Tapi kamu bisa menjelaskan ke orang dengan sesimpel mungkin, nah itu perfect lah. Mungkin kayak gitu. Oke, Ko. Selanjutnya kan dilemanya kalau sekarang ya Biril, kita kan ini masih anak kemarin sore nih istilahnya di industri. Kayak nggak bisa dipungkiri jam terbang kan pasti pengaruh. Dan berarti secara nalar kita nggak bisa langsung shift ke sana kan. Langsung shift ke kompleksitas tadi. Nah itu apakah gimana, maksudnya kita harus siap ke situ dulu, kayak kita harus cari shift-nya kita supaya kita bisa nembus sana dulu, atau pakai mindset yang orang-orang sekarang istilahnya kayak mulai aja dulu gitu. Nah gini, kalau dari aku, ini kan berarti kita ngomongin tentang gimana cara menemukan value ya. Anggapannya menurutku ya, kebanyakan anak-anak UC itu tidak bisa menemukan value untuk berbisnis. Kebanyakan waktu ditanya kayak, kenapa kamu bikin bisnis ini gitu? Ya aku suka aja gitu.
ini passionku, ini sesuatu yang aku cintai gitu. Menurutku itu bullshit gitu loh. Karena apa? Bisnis itu harus menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau kamu mau menemukan sebuah value, coba cari masalah dari yang ada di masyarakat itu apa dulu. Nah, setelah kamu menemukan masalah itu, iso gak digawe bisnis ini. Nah, di saat kamu membuat sebuah bisnis dari sebuah masalah, itu automatically it's a value of itself gitu. Dan dari sana kamu baru bisa membuat gimana cara nurunin kompleksitasnya ke arah situ. Nah, tapi kalau kamu yang penting itu apa? Kamu bisa menyelesaikan masalah dulu nggak sih di masyarakat? Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah, nah kamu bikin bisnisnya di ranah-ranah itu udah selesai. Anggapannya kamu pasti bisnismu bisa jalan karena anggapannya bisnismu itu menyelesaikan masalah. Gitu. Paham ya? Jadi sesimpel itu anggapannya kayak contoh, ya udah aku nanya sama Pradipta. Sekarang bisnismu di bidang apa? Kalau sekarang banyak kan ini sih klienku sosial media. Sosial media menyelesaikan problemnya dari klien atau masyarakat atau enggak sosial media itu? Kalau sekarang sih kita jadi kliennya ini dia cuman punya materi tapi dia nggak bisa bikin visualnya. Jadi kita yang bikin visualnya itu. Nah, berarti kamu menyelesaikan lini satunya dulu kan. Anggapannya oke, aku menyelesaikan bagian sosial media marketingnya dari sebuah perusahaan. Kompleksitas kedua, apa yang membedakan grafikmu dari grafik-grafik orang lain yang itu? Oh, ternyata punyanya kita lebih ini atau lebih itu. Kita lebih pakai gambar tangan, atau misalnya kita pakai aplikasi ini dan itu. Masuk ke kompleksitas ketiga lagi. Ada added value lain nggak yang kamu tambahkan? Apakah kamu bisa bikin misalnya kayak post-postannya itu ada videonya, atau misalnya bisa nge-slide, atau misalnya ada apa, ini contoh ya. Dari sana turun lagi kompleksitas yang lain. Nah, dari kompleksitas itu kan menimbulkan sebuah value-value yang berbeda, ya kan? Yang membedakan kamu dari sosial media manager yang lainnya. Nah, kayak gitu menurutku. Nah, tapi menurutku ada satu salahnya adalah sosial media itu udah terlalu banyak sekarang. Udah terlalu banyak, udah red ocean banget lah anggapannya. Some studio aja punya social media manager, tapi kita berangkatnya bukan dari situ. Anggapannya kita udah bundling, kamu ngambil ini, mau nggak sosial media? Kayak kelecehan gitu lah. Buat kita tuh kayak, karena kita ada timnya, kayak kamu mau nggak gitu, sekalian gitu lah. Kalau nggak mau ya udah, kalau nggak ya wis gitu. Bukan core bisnisnya lagi anggapannya. Nah, jadi maksudku kayak, di saat kamu membuat sebuah bisnis, coba cari sebuah permasalahan yang belum diselesaikan di masyarakat dulu. Nah, di saat kamu bisa menyelesaikan masalah itu, bisnismu pasti jalan. Oke, thank you. Oke, thank you Pradipta. Nggak kerasa nih Bu, kita udah ngobrol selama kurang lebih 1 jam. Dan nggak kerasa sudah berakhir sesi pertama dengan Kak Christopher ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak buat Kak Christopher. Tapi sebelum kita mengakhiri acara, kita foto-foto dulu aja kali ya Bu ya, buat mengabadikan momen kali ini. Teman-teman boleh open cam-nya, kita akan berfoto beramai-ramai dengan... Oke, tunjukin wajah ganteng cantiknya. Jangan lupa pasang virtual background-nya ya teman-teman ya. Oke, silahkan dipasang juga virtual background-nya ya teman-teman ya. Yuk, nyalain kamera. Ini boleh dibantu dari Pak Hutomo. Saya yang foto. Oh, Pak Randy ya. Oke, Pak Randy. Bentar. Oke, ayo teman-teman yang masih off cam bisa dinyalain kameranya. Dinyalain ya kameranya, kita foto bareng. Oke. Ini masih banyak nih yang open cam nih. Yuk di open cam semua yuk. Ayo, baru 1 halaman penuh yang open cam, yang lain belum. Tuh, masih banyak yang nggak open cam loh. Yuk, jangan mau ketinggalan. Ya nih, waktunya eksis gitu ya. Wajah cantiknya nggak tersembunyi, wajah gantengnya nggak tersembunyi pagi ini. Oke, saya mulai dari halaman 1 dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, halaman 2.
1, 2, 3. Halaman 3 ya. 1, 2, 3. Iya, udah. Oke, terima kasih banyak Pak Randy. Sama-sama. Oke teman-teman, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Christopher Tanihaha yang sudah sharing mengenai brand activation pada hari ini. Ya, kita jadi tahu gitu ya, ternyata di zaman sekarang ini brand itu perlu mengatur strategi untuk menghidupi brand itu sendiri maupun menyalurkan value dari brand kepada masyarakat ya. Jadi teman-teman mesti lebih kreatif lagi, mesti punya power untuk mengaktifkan sebuah brand yang bisa menghasilkan trust kepada masyarakat. Oke, give a big round of applause untuk Pak Christopher. Terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Christopher Tanihaha.